Oke, apakah suara saya cukup jelas, anak-anak? Jelas. Oke, thank you. Kita akan mulai, kita akan berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Maaf, di sini ada beberapa nyamuk berkeliaran ini ya. Pak Guru harus tepuk-tepuk nyamuk dulu. Ada yang mau pimpin doa hari ini? Sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Yuk, ada? Siapa ya yang mau mimpin doa ya? Kelas 6 loh ini, latihan. Ivana, minta tolong mimpin doa ya. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memulai pelajaran IPA. Berkati ya Tuhan agar kami bisa mendapatkan ilmu dan materi dari Pak Fajar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ivana sudah mimpin doa. Nah, sebelum mulai sebenarnya Pak Guru mau ada sedikit game. Tapi ini game yang Pak Guru masukkan ini baru bermasalah. Ada game logika yang ingin Pak Guru kalian bisa berpikir bagaimana menyelesaikan sebuah misi ya. Cuma game kecil, tetapi ini baru ada problem ya. Ini melatih dan mengasah otak. Jadi supaya kalian tidak terpaku dengan pembelajaran dan tugas, tetapi Pak Guru ingin kalian juga melatih dan mengasah otak ini ya. Tetapi ini gamenya baru error. Nah, mungkin lain waktu ya. Oke, kita akan mulai saja karena waktunya juga terbatas, hanya sampai jam maksimal jam 9 ya, 9 kurang, karena nanti anak-anak ada tugas untuk mengerjakan soal pendalaman, cuma sedikit, 10 soal. Ini bagian dari pendalaman materi yang nanti Pak Guru jelaskan. Oke, Pak Guru akan share screen. Kalau nanti ada pertanyaan, kalian bisa tuliskan di chat atau bisa langsung sampaikan ke Pak Guru nanti ya. Oke, kita akan lihat materi kita hari ini adalah materi baru, yaitu pada tema 2. Ya. Kita masuk di tema 2 untuk hari ini. Pak, boleh bisa Pak? Ya. Apakah sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Belum tadi ya. Oke, thank you. Kita akan mulai. Kita masuk di tema 2, yaitu tentang persatuan dalam perbedaan. Untuk IPA nanti kita akan mempelajari tentang penyesuaian diri pada makhluk hidup. Nah, penyesuaian diri itu apa dan bagaimana, macamnya apa, contohnya apa. Nah, kita akan secara umum nanti mempelajari tentang ya kaitannya dengan ciri khusus dan habitat dari makhluk hidup, khususnya nanti adalah hewan dan tumbuhan. Ya, untuk hari ini Pak Guru akan menjelaskan kategori dari atau macam dari penyesuaian diri itu sendiri. Ya. Oke. Yang pertama, kita kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah yang pertama 3.3 itu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, nanti di situ akan dijelaskan sebenarnya tujuannya apa toh? Penyesuaian diri makhluk hidup itu untuk apa? Ya. Yang kedua, nanti berkaitan dengan keterampilan 4.3 atau praktek ya. Menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran dari berbagai sumber. Nah, ini adalah yang ingin kita capai pada materi di tema 2. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum masuk ke bagian dari penyesuaian diri ataupun dari adaptasi, ya,
Karena nanti akan menyinggung tentang ciri umum dari makhluk hidup. Ya, dan tentunya kalian juga bisa membedakan yang makhluk hidup itu yang seperti apa. Yang ini pelajaran kelas 3 kalau tidak salah ya, atau kelas 4. Nah, ciri umum dari makhluk hidup itu adalah yang pertama memerlukan makanan. Perlu makan. Contoh manusia perlu makan. Kalau nggak makan ya tentu akan mati. Ya. Termasuk hewan dan tumbuhan juga mereka memerlukan makan karena dia termasuk makhluk hidup. Ya. Yang kedua adalah bernapas. Bernapas itu mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Nah, itu ciri yang kedua. Yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu berarti adanya proses perubahan pada diri makhluk hidup. Misalnya, cirinya kalau tumbuh dan berkembang itu berubah ukuran, berubah volumenya, berubah beratnya, berubah ukuran ya, terutama itu juga akan kelihatan. Contoh misalnya manusia. Ketika lahir kalian mungkin usia ya, ukurannya mungkin hanya sekitar ya 40 cm misalnya. Nah, sekarang sudah berapa? Sudah 100 lebih. Nah, ada perubahan ukuran di situ. Selain ukuran panjang, tinggi ya, ada juga ukuran beratnya juga berubah. Mungkin ketika kamu lahir hanya beratnya sekitar 3 sampai 5 kilo misalnya. Sekarang sudah berkilo-kilo apalagi masa pandemi. Wah, sekarang sudah sampai ada yang 60 kilo lebih. Ada yang beratnya 60 kilo? Nah, nggak ada ya. Kalau Pak Guru ini beratnya ya sudah semakin berat juga. Kisaran Pak Guru itu angka 60 kilo. Tapi angka 6-nya dibalik. Jadinya 90 kilo ya. Jadi cukup berat. Ini tanda bahwa ada proses pertumbuhan dan berkembang dari makhluk hidup ya. Dulu Pak Guru mungkin hanya 70, sekarang sudah 90 ya. Tambah berat. Nah, ini baru proses pengurangan berat badan. Oke, yang berikutnya adalah berkembang biak. Nah, di bab sebelumnya kita belajar tentang berkembang biak. Nah, tujuannya apa? Nah, mereka supaya tidak punah, melestarikan jenisnya. Tanda bahwa itu makhluk hidup, dia melakukan proses perkembangbiakan. Yang kelima adalah bergerak. Ya, bergerak, pindah ke sana kemari. Nah, kalau tumbuhan bagaimana Pak bergeraknya? Nah, proses pergerakan pada tumbuhan itu bukan tumbuhannya pindah loh ya. Nanti kalau tiba-tiba tumbuhannya pindah ya medeni wong ya. Pindah dalam proses bergerak dalam tumbuhan, ketika proses tumbuh, kalau kalian misalnya melihat video rekaman pertumbuhan tanaman yang dipercepat, nah di situ ada salah satu contoh ada proses pergerakan di situ dari kecil menjadi besar, tumbuh daun dan segala macamnya. Nah, ketika dipercepat ya akan ada proses pergerakan. Kemudian yang keenam ada peka atau tanggap terhadap rangsangan atau iritabilitas. Ya, peka terhadap rangsangan itu. Contohnya misalnya manusia. Ketika kita dicubit, ya, kulit kita ini dicubit, cetit, nah itu kita merasakan sakit. Atau ketika hewan dicambuk, misalnya kuda dicambuk, nah dia akan merasakan sakit dan akhirnya dia akan lari, ya, lari. Itu tanda bahwa ada proses peka terhadap rangsangan. Ya. Oke, suara saya kelihatannya sangat kecil ya. Bentar, Pak Guru ambil kursi dulu ya, biar lebih dekat. Tingginya sama ya. Oke, itu ya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengeluaran bahan sisa atau dalam bahasa lainnya adalah ekskresi. Contoh manusia, apa yang dikeluarkan? Nah, ada 3 zat yang dikeluarkan.
Yang pertama gas, yang kedua adalah cair, yang ketiga adalah padat. Kalau gas itu bisa melakukan ekskresi pengeluaran, misalnya kentut. Nah, itu bagian adalah gas atau mungkin karbon dioksida juga ya, bahan pengeluaran. Yang kedua adalah kalau cair itu adalah keringat misalnya. Ya, selain keringat juga ada air pipis kita, itu cair. Kalau padat, nah kalau padat itu feses ya, yang biasa keluar di pagi hari. Nah itu ekskresi ya, sistem pengeluaran bahan sisa yang tidak terpakai. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini yang akan kita pelajari selanjutnya adalah adaptasi. Adaptasi itu apa toh? Oh, ternyata adaptasi itu adalah penyesuaian ya diri makhluk hidup dengan lingkungannya atau kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Loh, kenapa harus menyesuaikan? Ya. Salah satunya adalah untuk bertahan hidup. Contoh yang paling sederhana misalnya. Manusia saja yang paling gampang ya. Misalnya manusia. Ketika misalnya besok anak-anak itu punya uang, ya, misalnya punya uang yang suka artis-artis Korea, punya uang terus piknik ke Korea. Kalau besok pandeminya sudah selesai. Nah, di Korea baru musim dingin atau musim salju. Nah, tentu manusia akan beradaptasi. Piye carane atau bagaimana caranya manusia beradaptasi? Ya, misalnya menggunakan pakaian yang tebal. Ya, supaya tidak kedinginan. Nah, itu manusia. Kalau makhluk hidup yang lain juga nanti beragam. Ya, bisa macam-macam. Ya, itu. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Nah, fungsinya apa toh adaptasi itu? Yang pertama, mendapatkan makanan. Ya, supaya bisa mendapatkan makanan. Contoh misalnya, tumbuhan misalnya. Kalau tumbuhan misalnya kantong semar. Nah, dia beradaptasi membentuk kantong pada tumbuhannya. Untuk apa? Ya, untuk mencari makan. Ya, menangkap serangga. Nah, itu contoh. Kalau hewan misalnya, misalnya bebek, kakinya berselaput. Supaya apa? Oh, dia dapat mencari makan di lumpur lebih mudah. Bayangkan kalau ayam itu mencari di lumpur, sulit. Karena apa? Kakinya nggak ada selaputnya. Dia akan sulit berjalan di lumpur. Ya. Kemudian pembelaan atau perlindungan diri, melindungi diri. Ya, misalnya yang paling sederhana kalau hewan yang memiliki tanduk, itu proses untuk perlindungan diri. Ya. Kalau tumbuhan misalnya memiliki duri, mawar misalnya ya, termasuk itu untuk proses perlindungan diri. Yang ketiga, memelihara atau melindungi keturunan. Nah, ini contohnya apa kira-kira? Kalau memelihara atau melindungi keturunan, contohnya binatang khas dari Australia. Kanguru. Yes, kanguru. Kanguru itu melindungi turunannya di mana? Dimasukkan dalam kantong. Kantongnya. Nah, benar, dimasukkan dalam kantong sehingga keturunan atau anaknya itu akan aman di usia masih kecil. Tidak sampai besar loh ya di sana, ya, dia disimpan di dalam kantong. Kantongnya itu di dalamnya juga ada kelenjar susu atau puting susunya sekaligus untuk minum anaknya. Ya, sehingga nanti pada usia tertentu ketika sudah siap untuk dikeluarkan, nah maka dia akan dikeluarkan ya, termasuk juga mungkin koala juga sama ya. Oke, lanjut ya, itu beberapa fungsi ya dari adaptasi. Nah, sekarang macamnya
Ya, ini yang sering keluar ujian 3 hal ini. Ini sering kalau nanti materinya tentang penyesuaian diri, nah 3 hal ini pasti akan keluar. Ya, biasanya kalau nanti kisi-kisinya ada pasti dia keluar. Ini yang sering muncul di ujian ya. Nah, adaptasi itu dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah morfologi. Nah, nanti untuk slide selanjutnya kita akan jelaskan morfologi itu yang seperti apa. Yang kedua adalah fisiologi. Fisiologi. Yang ketiga adalah tingkah laku atau behavior atau behaviora. Ya, nama lainnya. Kalau nanti kalian mungkin dengan istilah yang lain, nah bisa di behavior ya atau behaviora dalam bahasa yang lain. Nah, oke, kita akan lihat satu persatu dan contoh-contohnya nanti. Oke, yang pertama adalah adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi itu penyesuaian diri makhluk hidup melalui bentuk dan struktur tubuh atau anggota tubuh. Jadi bentuk tubuh dan struktur tubuhnya, berarti tubuhnya. Ya. Ingat bentuk dan struktur tubuh. Kata kuncinya itu. Ya. Jadi itu yang harus diingat. Penyesuaian melalui bentuk dan struktur tubuh. Kita lihat sekarang. Contohnya apa? Nah, ini adalah contohnya. Hewan di air, yang hidupnya di air, dilengkapi dengan sirip atau kaki berselaput. Nah, bentuknya di sini ada unsur selaputnya, ada siripnya. Ya, struktur tubuhnya, bentuknya, ya. Kemudian tumbuhan air ada padi, kangkung, memiliki rongga udara. Ya, nah memiliki rongga udara, tentu ada fungsinya. Nah, ini adalah contoh dari morfologi ke arah bentuk. Pokoknya berkaitan dengan bentuk atau struktur tubuh itu nanti termasuk dalam morfologi. Adaptasi morfologi. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Ya. Berbeda kalau morfologi tadi berkaitan dengan bentuk atau struktur tubuh. Nah, fisiologi ini tentang penyesuaian melalui organ-organ tubuh ke arah fungsi. Hampir mirip, ini yang membedakan antara adaptasi morfologi dan fisiologi. Ya, fisiologi itu agak sulit. Tetapi cara mendeteksinya kalau fisiologi itu ke arah fungsinya. Ya, dia ada melalui alat-alat tubuh itu, tapi fungsinya untuk apa? Nah, itu yang membedakan. Ya, kita lihat sekarang contohnya misalnya. Contohnya ya. Nah, ini. Ikan mempunyai gurat sisi untuk mengetahui besarnya tekanan atau kedalaman air. Jadi fungsinya, ya, struktur tubuhnya dia memiliki gurat sisi. Nah, fungsinya mengetahui tekanan dan kedalaman air. Ke arah fungsi ya, hati-hati ini alat-alat tubuh. Alatnya adalah gurat sisi, ya. Kemudian gigi atau bisa pada ular ya untuk mengeluarkan racun. Nah, tentu ini untuk mengeluarkan racun itu untuk membunuh predatornya atau mangsanya. Ya. Nah, itu adalah alatnya, ya, alat. Ingat ke alat-alatnya, alat-alat tubuh. Ya, kalau yang morfologi itu adalah ke arah bentuk. Ya, bukan alat tapi bentuk. Tetapi kalau fisiologi ke arah alat, ini yang membedakan ya. Gurat sisi itu alat, bisa pada ular itu adalah alat. Ekolokasi pada kelelawar misalnya atau ikan lumba-lumba ini juga alat. Ya. Jadi itu yang membedakan antara morfologi dan fisiologi. Ya. Bentuk dan alat. Kalau bentuk itu adalah morfologi, kalau alat-alat tubuh adalah
dari fisiologi atau fungsi alat tubuh, ya. Itu ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Oke, belum ada ya. Oke, Pak Guru lanjutkan. Kita lanjutkan dulu. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku atau tadi behavioral, penyesuaian diri melalui tingkah laku makhluk hidup. Jadi melalui proses tingkah laku, perilaku, ya. Nah, kita perhatikan contohnya. Misalnya, ini ada Pak Guru tuliskan cukup banyak contohnya, ya. Nah, misalnya yang pertama merubah warna tubuh pada bunglon. Ini perilaku ya. Ketika bunglon ini misalnya ada predator untuk mengelabui musuhnya supaya tidak dimangsa, dia akan menyesuaikan warna tubuh dengan warna ketika dia berada. Misalnya warna hijau muda, dia akan menyesuaikan, ya. Itu. Kemudian yang kedua, mengubah bentuk tubuh pada lengkibang atau kaki seribu. Ya, mengubah bentuk itu misalnya melungker, ya. Kalau lengkibang kaki seribu itu melungker, bentuk kayak obat nyamuk zaman kuno, ya, obat nyamuk yang spiral itu, ya, menggulungkan tubuh. Itu. Nah, nanti kalau enggak tahu Pak Guru tunjukkan lengkibang itu kayak apa. Nanti Pak Guru tunjukkan, ya. Kemudian mengeluarkan cairan berwarna pada cumi-cumi. Nah, ini juga salah satu tingkah laku. Ketika mau dimangsa atau mau dimakan, dia akan mengeluarkan cairan berwarna. Warna gelap, hitam, ya. Nah, kenapa dia mengeluarkan seperti itu? Untuk perlindungan diri fungsinya. Sehingga ketika mangsanya mau memakan, dia nggak bisa lihat dia berada di mana, ya. Jadi dia bisa lari. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengeluarkan aliran listrik. Misalnya pada belut listrik. Nah, ini ya. Jadi ada juga yang ini perilaku ketika dia dapat gangguan dari predator atau pemangsa lain, maka dia akan mengeluarkan aliran listriknya. Menyetrum dari predator itu. Ini berupa tingkah laku, ya. Kemudian gerakan membelit pada ular ketika menangkap mangsa. Membelit itu apa ya namanya? Melilitkan. Ya, melilitkan tubuhnya kepada mangsanya, kemudian mangsanya akan mati, ya, tidak bernafas. Nah, ketika mati baru dia akan memangsanya. Nah, kemudian yang keenam, posisi tidur melengking pada kucing atau anjing ketika cuaca dingin. Kalau manusia jingkrung itu ya, jingkrung ini. Nah, itu ya. Ini kalau musim-musim kayak begini yang dingin ini sama seperti kucing ya. Teknik orang tidur kita manusia itu mirip kucing sama anjing ya. Jingkrung ya. Tapi kalau punya kemul atau selimut ya pakai selimut ya. Oke, itu yang keenam. Ya, itu bentuk tingkah laku juga ya. Nanti kalian perhatikan pada musim-musim sekarang ini yang punya anjing atau punya kucing nanti bisa perhatikan. Kemudian gerakan atau suara pada hewan tertentu pada saat proses menjelang perkembangbiakan. Misalnya katak. Nah, katak itu ketika di sawah ataupun di kolam misalnya ya, dia mengeluarkan suara. Iya suaranya katak kayak. Ya kayak gitu. Ya, mengeluarkan suara-suara itu tanda bahwa adanya proses perkembangbiakan, menjelang proses perkembangbiakan. Termasuk burung juga ya, juga ada burung-burung tertentu juga seperti itu. Atau misalnya merak ya, ketika menarik lawan jenisnya dia akan membuka bulunya supaya lawan jenisnya tertarik ya. Oke ya, sampai di situ dulu. Apakah ada pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Sekarang Pak Guru, kalau tidak ada yang bertanya, Pak Guru mau bertanya. Apakah kalian tahu tentang lengkibang tadi? Tahu, Pak. Ada yang belum tahu lengkibang? Kayak melungker. Sudah, Pak.
Sudah ada yang belum? Mungkin beberapa contoh hewan yang tadi Pak Guru sebutkan, apakah ada yang belum tahu? Oke, sebentar Pak Guru mau memutarkan video, tapi ini video saya nge-lag ya. Pak Guru mau tunjukkan salah satu contoh hewan yang melakukan proses adaptasi melalui tingkah laku. Ya, tapi ini bentar. Video saya baru nge-lag ini ya. Bentar. Pak Guru coba lagi, karena mungkin sinyalnya kurang bagus ini. Bentar ya, tunggu sebentar ya. Oke, sebentar ya, ini baru proses. Ada yang pernah melihat bunglon mungkin? Sudah, Pak. Oke, ini oke, kita tunggu sebentar. Oke, perhatikan ya, Pak Guru share screen sekarang. Oke, Pak Guru ulangi ya. Nah, ini contohnya ya. Perhatikan perubahan warnanya.
Oke, seperti itu ya. Itu contohnya. Sebenarnya Pak Guru mau cari yang bentar, aku carikan yang lebih bagus lagi videonya ada ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Tidak, Pak. Oke, Pak Guru mau putarkan sekali lagi. Ini yang lebih Nah, ini kalau ini Cameron ya. Mirip juga dengan bunglon. Ya. Mungkin kalian sudah pernah lihat ini ya. Nah, ini diberi kacamata warna ungu ya, dia akan berubah. Dan diganti warna apa ini, merah. Kemudian warna hitam ini ya. Oke, itu contohnya ya, beberapa contoh. Nanti kalian bisa lihat sendiri berbagai macam contoh dari proses adaptasi ya di YouTube, banyak sekali, nanti kalian bisa lihat. Oke, ada pertanyaan? Sebentar saya lihat chat dulu ya kalau ada pertanyaan. Oke, ini ada satu pertanyaan ya. Nah, ini ada, kalau berkembang bukan bertambah berat atau bertambah ukuran, tapi organ tubuh bertambah matang ya Pak. Nah, jadi begini, ini sangat menarik ya, pertanyaan yang luar biasa ini, cukup apa namanya, detail ya. Jadi ketika makhluk hidup mengalami proses perkembangan atau pertumbuhan dalam diri manusia, ya, tentu salah satu ciri dari proses pertumbuhan itu kan adanya pertambahan selain ukuran. Nah, kalau pertambahan kematangan itu dari arah sisi fungsi. Ya, misalnya kalau misalnya anak-anak, ya, misalnya sistem organnya ya, kalau biasanya manusia, ini contohnya manusia. Kalau manusia ketika baru lahir, memang dalam sistem kematangan dari organ tubuh itu belum maksimal. Artinya dalam proses pertumbuhannya dia belum, masih dalam proses membutuhkan perkembangan yang lebih matang lagi. Contohnya sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ketika masih bayi itu kan mereka masih belum bisa mengkonsumsi makanan seperti kita yang sudah
yang sudah apa ya namanya, sudah dewasa. Jadi dia harus pertama mungkin susu dulu dalam bentuk seperti itu karena belum ada proses kematangan. Tetapi tetap ketika proses pertumbuhan dan perkembangan dalam sisi fungsi memang dari sisi kematangan betul ya. Tetapi tetap mengalami proses pertambahan ukuran. Ya, jadi tetap ada proses pertambahan ukuran. Coba dilihat saja ketika manusia dari usia lahir sampai sekarang, ukurannya berubah jelas kelihatan sekali ya. Selain ada proses kematangan dari setiap organ, artinya fungsi secara maksimal. Nah, nanti pada masa perkembangan manusia itu juga akan mengalami proses penurunan kembali. Jadi ketika anak-anak itu mengalami proses perkembangan, nah nanti usia tua akan mengalami proses penurunan fungsi organ. Ya. Jadi memang seperti itu. Makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan memang seperti itu. Ya, ini bagus sekali Radit ya ini ya, atau bukan ya. Jadi tetap ada proses kematangan iya, tetapi proses pertambahan ukuran, pertambahan berat itu juga ada, ukuran juga ada. Ya. Ya, gitu ya. Terima kasih Radit. Ini sangat menarik dan sangat baik sekali jadi pertanyaannya. Oke. Kalau tidak ada kita akan tutup dalam doa. Ingat tugasnya ada di GC ya. Di GC 10 soal nanti pilihan ganda. Silakan setelah ini dikerjakan masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Pak Guru pikir cukup ini ya. Oke, kita akan tutup dalam doa untuk pertemuan pada pagi ini. Ada yang memimpin doa? Siapa ya yang mau memimpin doa? Tanpa diminta ada? Saya, Pak. Oke, terima kasih Queen. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami masih dapat sekolah walaupun masih Zoom. Terima kasih Tuhan itu perintah. Kami diajarkan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami agar kami mengerti semua materi yang akan kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Queen sudah memimpin doa pada hari ini. Ingat nanti ada tugasnya ya dikerjakan dan untuk SBDP nanti latihan soal SBDP minggu depan SBDP penilaian harian minggu depan ya. Minggu depan penilaian harian untuk SBDP. Untuk hari ini latihan soal. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ingat untuk tugas-tugas winner juga dikerjakan ya. Jangan lupa kalau ada video call dari Bapak Ibu guru diangkat, jangan di-reject ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mantapu jiwa. Mari, Pak. Mari, Pak.